Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam obah ora mama. Nah teman-teman, di video kali ini Bunda bakalan sharing lagi tentunya seputaran warung ke teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa hal yang mau Bunda bahas tentang perkembangan warung ya teman-teman. Nah buat kalian yang baru gabung jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Nah oke teman-teman, jadi untuk masalah pengelolaan warung supaya bisa berkembang, supaya tidak terjadi bangkrut, itu memang gampang-gampang susah ya teman-teman. Nah tapi di sini yang sering Bunda baca di komen itu keluh kesahnya itu adalah di bon ya teman-teman ya, karena kalau untuk bon itu memang sering dialami ya di warung sembako ataupun di warung apa aja lah ya teman-teman. Jadi kalau udah kenal sama bon itu memang udah agak susah ya teman-teman, karena banyak banget yang tanya ke Bunda gimana sih Bun caranya nolak bon ya. Kadang kita tuh nggak bisa nolak ya teman-teman, tapi ya itu tadi, kalau misalnya ada yang ngebon, kita tuh harus kasih pengertian dengan cara kita tuh menyampaikannya dengan secara baik-baik, dengan tutur kata yang baik juga, supaya pembeli juga mengerti gitu ya teman-teman, dengan keadaan kita yang hanya berjualan, warungnya juga masih kecil. Jadi kalau misalnya mau ngebon boleh, tapi harus tepat waktu gitu ya teman-teman, supaya kita bisa belanja lagi. Nah salah satunya yang bikin warung nggak berkembang juga adalah kita lupa gitu. Kadang kita tuh mungkin ada keperluan apa, kita ngambil uang dari warung, kita butuh apa, kita ngambil uang dari warung. Nah di saat itu kita baru sadar, kok ini uangnya nggak ada, barangnya pada habis, uangnya pada kemana, dan barangnya juga udah kejual tapi kok nggak kelihatan uangnya kayak gitu. Nah kadang lupa ya di situ teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memang ada kebutuhan pribadi yang memang kita nggak ada penghasilan lain selain dari warung, Bunda udah jelasin berkali-kali, kalau bisa tuh jangan langsung ambil gitu dari hasil penjualan warung. Jadi kalau misalnya kita butuh tinggal ambil, kita butuh tinggal ambil, dan kita nggak tahu udah berapa nominal yang udah kita ambil dari modal warung ya teman-teman. Jadi mendingan kalian itu nabung dari penghasilan per hari warung ya teman-teman. Jadi kalau misalnya per hari kalian misalnya ngambil 50.000 dari warung, itu udah kayak misalnya kita tuh gajian 50.000 per hari gitu. Jadi kita tuh nggak waton ataupun nggak asal ambil gitu. Kalau misalnya butuh langsung ambil uang di warung, itu jangan ya teman-teman. Jadi kalau memang misalnya memang penghasilan kalian cuma dari warung, ya ambilnya itu dari pendapatan per hari gitu ya teman-teman. Itu untuk mencegah kalian dari kebangkrutan juga ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita mau belanja kan kita masih ada uang gitu. Kalau misalnya semuanya kita tinggal ambil uang yang ada di warung ataupun uang modal, maka nanti untuk modal belanja lagi bakalan nggak ada uang lagi. Nah sama halnya juga kalau misalnya kita ambil barang ya teman-teman, mungkin kadang kita menyepelekan, misalnya mau pakai barang ini tinggal ambil, mau pakai barang ini tinggal ambil, dalam sehari kita udah ambil berapa barang dan tidak tahu udah berapa totalnya, dan setiap hari kita lakuin seperti itu. Nah kita nanti bakalan bingung lagi, kok barang ini udah cepet habis tapi kok uangnya pendapatannya cuma segini ya, pendapatannya kok semakin menurun. Nah kita nggak sadar ternyata banyak barang yang udah kita pakai pribadi di setiap harinya tanpa kita tahu, dan kita menghitung udah berapa banyak yang kita pakai. Bukan mau perhitungan untuk keperluan diri sendiri ya teman-teman, tapi kita juga harus mengerti warung kita itu masih warung kecil, belum yang besar. Jadi kalau misalnya kita cuman punya 10 gitu, misalnya kita cuman kulaannya cuman 10 biji, kita udah ambil sehari satu, besok satu, besoknya lagi satu. Nah belum sempat kejual tapi udah habis kita pakai pribadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati juga dalam menggunakan untuk kebutuhan pribadi ya teman-teman. Jadi jangan asal semuanya tinggal ambil. Kalau misalnya warungnya mungkin udah besar, udah omsetnya udah lumayan juga, udah bisa untuk membantu, benar-benar membantu untuk kebutuhan kita sehari-hari sih mungkin nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau warungnya masih kecil apalagi baru merintis, itu memang agak berat kalau harus seperti itu. Jadi Bunda tuh kalau misalnya menghadapi bon itu, Bunda juga cuman bilang gini, misalnya ada yang beli, ngambil dulu ya kayak gitu, iya nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya, dengan muka senyum, dengan tetap ramah tamah gitu. Jadi kalau misalnya nanti pembeli misalnya belum bisa bayar gitu, mereka akan segan sendiri gitu ya. Tapi kalau Bunda sih nggak masalah, misalnya dia bilangnya nanti sore ya, nanti dibayar gitu.
Tapi kebetulan sorenya dia tuh belum bisa bayar, tapi dia tetap datang. Dan dia bilang, "Bun, maaf belum bisa bayar sekarang. Ternyata uangnya baru ada besok." Bunda nggak masalah, yang penting tuh ada omongan, terus orangnya nggak pergi gitu dengan acuh gitu ya teman-teman. Kalau Bunda tuh nggak masalah bon di warungnya Bunda, yang penting tuh masih ada omongan. Kalaupun belum bisa bayarnya, tetap dia tuh ngomong datang ke rumahnya Bunda. Itu nggak masalah, yang penting orangnya nampak. Jadi di sini salah satunya adalah komunikasi yang baik terhadap pelanggan ya teman-teman. Jadi walaupun pelanggannya itu ngebon ke warung kita ataupun mungkin pas belanja itu kurang, itu nggak apa-apa, karena walaupun dia ngebon ataupun kurang, dia masih ada etikat baik. Kalau misalnya belum bisa bayar, dia tetap datang ke warungnya kita dan dia ngomong baik-baik kalau misalnya, oh hari ini ternyata belum bisa bayar gitu. Itu udah bikin Bunda lega gitu, walaupun dia tuh belum bisa bayar tapi tetap ada omongan gitu ya teman-teman. Nah, komunikasi yang baik juga akan bisa membantu warung kita terus berkembang loh teman-teman, jangan salah ya. Karena misalnya kita bisa baik sama pelanggan, otomatis pelanggan akan terus berlangganan di warungnya kita, dan mereka juga senang belanja di warungnya kita gitu ya teman-teman. Makanya kadang tuh Bunda kalau misalnya tutup warung gitu, mungkin lagi ada keperluan, mungkin lagi ada apa yang harus Bunda kerjakan di luar gitu dan harus tutup warungnya gitu ya, suka pada bilang, kok tadi tutup sih ke sini, kok tutup, ataupun mau belanja kok tutup, kayak gitu. Karena kadang Bunda lupa untuk bikin story di WA kalau warungnya sementara tutup dulu kayak gitu. Jadi bakalan tetap dicari sama pelanggan. Jadi kalau misalnya Bunda ada keperluan terus sampai nginep itu ya gitu, maka pelanggan itu pasti akan nyariin kapan pulangnya, kapan bukanya, kayak gitu. Nah, itu salah satu juga yang membantu kita supaya warung kita terus berkembang ya, komunikasi yang baik sama pelanggan, sama pembeli. Kalau bisa sama semua orang kita menjalin komunikasi yang baik, maka orang juga akan suka untuk datang ke warungnya kita. Gitu ya teman-teman ya, intinya untuk mengatasi bon supaya kita terhindar dari bangkrut. Dan kalau misalnya kalian bingung untuk menolaknya, ya kalian ucapkan aja ataupun sampaikan aja ke pembeli. Tapi itu tadi ya teman-teman, cara pengucapannya harus dengan hati-hati, karena kita kan nggak tahu hati pelanggan itu gimana ke kita. Takutnya kita salah menyampaikan, dianya jadi sakit hati dan dia malah nggak akan balik lagi ke warungnya kita, malah nanti jadi omongan di belakang gitu ya teman-teman. Jadi hindari hal-hal itu gitu ya teman-teman. Kalaupun misalnya rasanya berat gitu, kalau misalnya ada yang ngebon, tapi jangan perlihatkan muka kita yang kayaknya tuh nggak suka ataupun kayaknya tuh nggak ini gitu. Tapi kalau Bunda tuh memang apa adanya gitu ya ke pembeli. Kalau misalnya Bunda bilang ngebon lagi yang kemarin belum dibayar gitu, tapi tetap bercanda gitu teman-teman. Jadi nggak yang dibuat serius atau gimana ya. Ya itu tadi, karena Bunda menjaga pelanggan Bunda supaya dia tetap mau balik lagi ke warungnya Bunda. Karena susah ya teman-teman kalau misalnya kita udah punya pelanggan, terus dengan gara-gara ucapan kita, gara-gara pelayanan kita, terus dia jadi nggak mau lagi belanja di tempat kita, itu sangat disayangkan ya teman-teman. Jadi saling menjaga ya teman-teman. Kalau misalnya ada pelanggan yang mungkin ada yang membeda-bedakan harga ataupun apa, itu nggak usah terlalu dipikirkan, karena memang kalau untuk penentuan harga itu hak kita sebagai pedagang dan kita yang punya warung. Yang penting masih di harga yang wajar aja. Nah, oke teman-teman, nggak banyak sih yang bisa Bunda sampaikan. Jadi kalau untuk mengenai warung supaya terhindar dari kebangkrutan dan bisa terus berkembang, yaitu ya, kalaupun memang ada dibon masalahnya dan kalian punya keinginan untuk gimana sih caranya untuk menolak bon, yaitu caranya seperti itu. Sebenarnya Bunda juga udah sampaikan berkali-kali di video yang sebelumnya. Jadi memang kita harus menyampaikannya ataupun bicara tegasnya itu tetap dengan kata-kata yang baik dan kata-kata yang bijak ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai membuat hati orang itu tersinggung, apalagi membuat atau menyakiti hati orang gitu ya teman-teman. Pokoknya benar-benar harus dijaga. Di sini pun Bunda kalau misalnya bikin konten, Bunda tuh selalu mikir jangan sampai apa yang Bunda sampaikan itu jadi kayak merugikan orang lain gitu. Harus hati-hati juga dalam menyampaikan sesuatu gitu ya teman-teman. Pokoknya karena semua kata-kata kita itu
didengar sama orang, dilihat sama orang, jadi harus memang benar-benar harus hati-hati ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa Bunda sampaikan ke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Pokoknya kalau misalnya mau warungnya terus berkembang dan terhindar dari kebangkrutan, yaitu ya hindari hal-hal yang tidak penting dan mengutamakan komunikasi dengan para pelanggan. Pokoknya harus dijaga sebaik mungkin dan gunakan uang warung dengan sebaik mungkin. Jadi kalau memang kalian mau ambil untuk keperluan pribadi kalian, sebaiknya kalian itu kayak menyisihkan aja. Jadi jangan langsung ambil di warung gitu ya, jangan ambil langsung di modal warung gitu, karena nanti kalian bakalan bingung di saat kalian mau belanja lagi. Dan juga kalian juga harus mengira-ngira atau lebih dikontrol lagi dalam menggunakan barang-barang yang ada di warung untuk keperluan pribadi. Jadi karena mungkin warungnya masih kecil, kalian harus merintis dulu gitu ya, harus kayak berjuang dulu gitu. Nanti kalau misalnya warungnya udah gede, udah makin besar pokoknya gitu, mungkin akan lebih banyak lagi membantu untuk keperluan pribadi kita ataupun keluarga kita gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya warung masih kecil gitu, kita memang harus merintis ya, harus berjuang, kayak bisa dibilang prihatin dulu gitu ya. Nanti setelah kita udah prihatin, warung udah makin berkembang, insya Allah nanti ada hasilnya dan akan bisa baik juga dampaknya untuk kita ke depannya. Karena kalau misalnya kita bisa mengembangkan warung, bisa jadi besar ya, itu udah pasti nantinya bisa membantu untuk keperluan kita pribadi. Yang penting pinter-pinter dulu untuk mengelola modal warungnya ya teman-teman. Jadi jangan salah kaprah ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Salam sehat buat semuanya, salam bahagia untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obah ora mama.